السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ya Rabbal Alamin. Para umat dan akhwat, a'azzani Allah wa iyyakunna. Puji dan syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua, khususnya nikmat iman dan Islam yang merupakan dua nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Begitu pula kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang juga masih diberikan kepada kita hingga detik ini, sehingga kita bisa sama-sama kembali duduk bermajlis di tempat yang mulia ini dalam rangka kita mengkaji firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mudah-mudahan dengan sebab kita bermajlis pada hari ini, ya, dengan sebab kita berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka mengkaji firman-firman Allah dan sabda-sabda Nabi SAW, itu semua menjadikan kita mendapatkan fadilah-fadilah yang Rasulullah SAW janjikan bagi mereka yang mau menghadiri majelis-majelis ilmu. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Yang artinya barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu syar'i, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan permudah langkahnya menuju syurga. Begitu pula sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man ghada ila al-masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana ka ajri hajjin tamma hajjuhu." Yang artinya barang siapa yang mendatangi masjid tujuannya adalah untuk mengajari kebaikan atau mempelajarinya, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada dia pahala seperti pahala orang yang haji dengan haji yang sempurna. Jadi subhanallah, ya, pahala yang luar biasa Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan bagi mereka yang mau menghadiri majelis-majelis ilmu. Begitu pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Yang artinya barang siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan kebaikan baginya, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan jadikan dia faham terhadap agama ini.
Allah akan permudahkan langkahnya menuju majelis-majelis ilmu. Maka mudah-mudahan kita semua yang berkumpul di tempat yang mulia ini, yang menunjukkan atau datangnya kita ke tempat ini dalam rangka menghadiri majelis ilmu ini, itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada kita semua. Nah, para umat dan akhwat, a'azzani Allah wa iyyakunna. Pada kesempatan ini ya kita akan lanjutkan pembahasan kita yang lalu, itu yang berkaitan dengan anggapan atau persepsi salah sebagian manusia, di mana ada beberapa hal yang manusia menganggap perbuatan itu demikian, tapi ternyata syariat menganggap tidak demikian adanya. Seperti yang sudah kita bahas pada kesempatan yang lalu, itu poin yang pertama, anggapan manusia yang mengira bahwasanya seorang itu dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla ketika diberikan harta benda, ketika dilapangkan rizkinya, itu tanda manusia dimuliakan. Sebaliknya ketika disempitkan rizkinya, dijadikan miskin dan semacamnya, itu mengisyaratkan Allah menghinakan orang tersebut. Ini anggapan sebagian manusia. Tapi ternyata menurut dalil-dalil yang ada bahwasanya tidak demikian adanya. Bahwasanya kaya dan miskin itu sama sekali bukan bertanda, bukan ciri-ciri Allah Subhanahu wa taala sedang memuliakan atau menghinakan hambanya. Dan ini sudah kita jelaskan panjang lebar pada kesempatan yang lalu. Jadi antara bukti yang jelas sekali menunjukkan hal ini, Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya kebanyakan penghuni surga itu adalah dari kalangan orang-orang miskin atau kaya. Miskin. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Uritul jannah fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara." Diperlihatkan kepadaku surga dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah orang-orang miskin. Nah, ini semua mengisyaratkan kepada kita bahwasanya ya orang yang disempitkan rezekinya itu bukan pertanda Allah Subhanahu wa taala menghinakan orang tersebut. Begitu pula sebaliknya. Kemudian juga yang sudah kita bahas pada kesempatan yang lalu, ya anggapan sebagian manusia yang mengatakan orang kuat itu adalah mereka yang kalau adu fisik itu selalu menang. Ya, ternyata menurut hadis Nabi SAW tidak demikian. Justru menurut Rasulullah SAW orang yang kuat itu adalah mereka yang bisa menahan amarahnya, mereka yang bisa meredam emosinya. Itu orang kuat yang sejati, itu orang kuat yang sebenarnya menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda beliau, "Laisa asy-syadidu bis-sur'ah, wa innama asy-syadid alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Muttafaqun alaih. Yang artinya bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang selalu menang ketika bergulat, ketika adu fisik, bukan. Tapi orang yang kuat ya adalah orang yang bisa menahan, bisa meredam emosinya. Kemudian yang terakhir yang juga sudah kita bahas pada kesempatan yang lalu, itu tentang anggapan atau persepsi sebagian manusia yang mengatakan bahwasanya kesuksesan itu adalah mereka yang mendapatkan jabatan yang tinggi, mereka yang memiliki harta benda yang melimpah ruah, yang punya ya rumah megah, mobil mewah, fasilitas serba wah dan semacamnya. Itu menurut persepsi sebagian orang. Tapi ternyata
menurut Al-Quranul Karim, orang yang sukses, yang sejati adalah mereka yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Yang artinya barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dialah orang yang sukses. Dialah orang yang beruntung, dialah orang yang berjaya. Sehingga ini menunjukkan kepada kita ya para umat dan akhwat sekalian, agar kita dalam kehidupan kita di dunia ini hendaknya kesuksesan akhirat itu lebih kita utamakan daripada kesuksesan dunia. Jangan sampai ya gara-gara kita terlalu sibuk dengan mencari kesuksesan dunia, cari harta benda, cari jabatan tinggi, lantas kemudian menjadikan kita lupa terhadap kesuksesan yang hakiki, itu diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Maka hendaknya akhirat selalu menjadi yang terdepan dalam kehidupan kita di dunia ini. Nah, sekarang kita masuk pada poin yang keempat, yaitu persepsi ya anggapan keliru dari sebagian manusia tentang hakikat orang yang pintar dan orang bodoh. Bagi sebagian kita atau pada keumuman manusia itu menganggap orang pintar itu adalah orang yang jenius, yang kalau di kelas selalu juara. Ya, bahkan dia memiliki gelar yang tinggi. Sudah sampai S3, bahkan mungkin profesor. Kita katakan ini orang pintar gitu. Sebaliknya orang yang bodoh, orang yang tidak pintar adalah orang yang kalau di kelas selalu ya juaranya paling akhir. Ya juara satu dari hitungan terakhir gitu. Ya, kemudian juga mungkin sering nggak naik kelas dan semacamnya. Ya, sulit bisa mendapatkan nilai yang bagus, bahkan gelar pun sudah lama kuliah nggak kunjung dapat. Itu kan anggapan kita pada umumnya, orang bodoh seperti itu. Nah, kalau kita kembali kepada dalil-dalil yang ada, apakah seperti itu? Orang yang pintar ataupun orang yang tidak pintar menurut syariat kita? Maka kita dengarkan sebuah hadis dari sahabat Syaddad ibn Aus. Beliau menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut wal 'ajiz man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi al-amani." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Yang artinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyis, orang yang pintar, orang yang jenius dari umatku adalah mandana nafsahu, orang yang selalu berusaha mengintrospeksi diri, orang yang selalu berusaha bermuhasabatun nafs, wa amila lima ba'dal maut, dan dia terus beramal untuk kebaikannya setelah mati. Wal ajiz, sedangkan orang yang lemah, orang yang bodoh adalah man ittaba'a nafsahu hawaha, itu seseorang
yang selalu memperturuti hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahil amani. Serta dia berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Nah, para umat dan akhwat, a'azzani Allah wa iyyakunna. Berdasarkan hadis yang mulia ini, ya, kita bisa menyimpulkan bahwasanya ternyata hakikat orang yang pintar atau sebaliknya orang yang tidak pintar itu berbeda menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak seperti anggapan persepsi keumuman dari kebanyakan manusia. Di mana Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ini, orang yang pintar itu siapa? Dan kita semestinya berusaha menjadi bagian dari orang yang pintar menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Berusaha menjadi mereka yang cerdas menurut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Itu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Seseorang yang selalu berusaha mengintrospeksi diri. Ya, muhasabatun nafs. Dia menyibukkan dirinya dengan memperbaiki, ya, dengan melihat kekurangan, cacatnya sendiri. Lantas kemudian dia berusaha memperbaikinya. Ini sifat orang yang pintar yang pertama menurut baginda yang mulia Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga yang Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada kita dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Yang dia, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaknya setiap dari kalian itu melihat apa yang sudah berlalu untuk kebaikannya di esok hari. Artinya apa? Dia selalu berusaha mengintrospeksi diri. Mungkin di malam hari, ya, sebelum tidur dia kembali mereview ulang, ya, tentang amal perbuatannya di hari itu. Hari ini saya ada enggak perintah-perintah Allah yang saya tinggalkan? Ada tidak dosa-dosa yang saya lakukan? Ada tidak maksiat-maksiat yang saya kerjakan? Kalau ternyata ada, maka dia berusaha untuk memperbaiki diri. Berusaha untuk berbenah diri supaya esok harinya dia lebih baik daripada hari sekarang. Nah, itu orang yang pintar menurut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sibuk dengan kekurangan, dengan cacat, dengan aib dirinya. Kadang sebagian orang malah sebaliknya. Ya, kekurangannya dia nggak tahu. Dan tidak pernah mau tahu. Giliran kekurangan orang, semuanya dia tahu. Ya, ibarat pepatah kita yang mengatakan apa? Semut di seberang sana itu kelihatan. Sedangkan gajah di depan mata nggak kelihatan bagi dia. Artinya apa? Kalau aibnya orang, ya, cacatnya orang, kekurangan saudaranya, dia tahu semua. Ya, bahkan itu jadi perbincangan hari-harinya. Ya, bahkan dengannya naudzubillah dia menggibahi saudaranya. Tapi giliran cacatnya sendiri, aibnya sendiri, dia tidak pernah mau tahu dan tidak pernah berbenah diri. Nah, ini, ya, orang yang tidak pintar, orang bodoh seperti itu. Menurut hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ulun ulangi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu. Jadi orang yang pintar, orang yang cerdas dari umatku adalah orang yang selalu mengintrospeksi diri. Orang yang selalu bermuhasabah, muhasabatun nafs.
Ini juga yang dikatakan oleh sahabat yang mulia Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu, di mana beliau mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Yang artinya, hisablah diri kalian. Maksudnya hitunglah. Lakukan introspeksi diri sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Begitu pula timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang di mizan, di neraca timbangan nanti di hari kiamat. Nah ini. Ya, orang pintar adalah mereka yang selalu berusaha mengintrospeksi diri, lantas kemudian berusaha memperbaiki dan berbenah diri. Kemudian wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar ini menurut Nabi SAW, setelah dia lakukan muhasabatun nafs, introspeksi diri, lantas kemudian wa amila lima ba'dal maut. Dia terus beramal untuk kebaikannya setelah mati. Ya. Jadi amalannya di dunia ini tidak hanya sekedar mencari penghidupan untuk kehidupannya di dunia ini. Bahkan dia lebih berusaha, bersemangat untuk beramal demi untuk kebaikan-kebaikannya setelah dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sadar betul bahwasanya akhirat itu adalah negerinya yang abadi. Karena orang yang pintar menurut Nabi SAW ini dia tahu betul bahwasanya negerinya yang hakiki itu adalah negeri akhirat. Maka dia pun berusaha untuk lebih bersemangat membangun rumah di akhirat dibanding rumah di dunia ini. Dia selalu berusaha untuk bersemangat, untuk beramal demi kebaikan akhiratnya dibanding beramal demi kebaikan dunianya. Ini orang yang pintar menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian para umat dan akhwat, a'azzani Allah wa iyyakunna, sebaliknya orang yang tidak pintar atau orang yang bodoh, kata Nabi SAW, siapa? Manittaba'a nafsahu hawaha. Itu seseorang yang selalu memperturuti hawa nafsunya. Jadi apapun bisikan hawa nafsunya diikuti. Ya, apapun bisikan syaitan untuk melakukan maksiat ini, maksiat itu, dia terus turuti. Nah, ini orang yang bodoh, orang yang lemah menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu memperturuti apa kata hawa nafsunya. Hari-harinya bermaksiat, kerjakan dosa ini, dosa itu dan seterusnya. Lupa dengan akhiratnya. Ya. Kemudian wa tamanna 'ala Allahil amani. Sudah seperti itu, terus memperturuti hawa nafsunya, hari-harinya bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Udah itu dia mengharapkan harapan-harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tamanni. Jadi ada namanya roja, ada namanya tamanni. Kalau roja ini yang benar. Kalau tamanni itu salah. Apa bedanya roja dengan tamanni? Kalau roja itu diiringi dengan usaha. Roja artinya harapan. Kalau tamanni artinya angan-angan. Roja artinya dia mengharapkan ampunan Allah, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan dia melakukan usaha untuk meraih itu semua. Dengan cara dia memperbanyak amal soleh. Kalaupun terjerumus ke dalam dosa, ke dalam maksiat, dia segera kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dia sadar betul Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang, rahmat Allah Maha luas.
maka dia segera kembali kepada Allah bertaubat. Ini orang yang roja, yang harapannya benar, bujur. Tapi kalau tamanni, ya, yang merupakan sifat orang yang bodoh menurut Nabi SAW dalam hadis ini adalah dianya mengharapkan ampunan Allah, mengharapkan rahmat Allah, tapi tidak diiringi dengan usaha. Jadi maksiat jalan terus, ya, dosa jalan terus, hari-harinya dosa, bermaksiat. Sudah itu berangan-angan, dapat ini, dapat itu, dapat surga dan seterusnya. Ya, ini namanya angan-angan yang bohong. Kalau seandainya dia betul-betul berangan-angan, betul-betul berharap, harusnya dia berusaha. Ya kan? Karena ada sebagian orang seperti itu. Hari-harinya bermaksiat, melakukan dosa itu. Ketika disuruh bertaubat, dia bilang, makin aja taubatnya. Ya, dia bilang, hidup di dunia cuma sekali, nikmati dulu. Ya, kerjakan dosa itu, maksiat itu. Nantilah kalau sudah umur ya 70, 80, 90 tahun baru bertaubat. Lah, orang seperti ini orang yang ajiz, orang yang pandir menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang jamin umur Anda sampai segitu? Ya, sehingga kemudian Anda merasa nyaman, merasa yakin bisa sampai umur segitu, sehingga hari-hari Anda sekarang ini Anda isi dengan dosa dan maksiat, perintah-perintah Allah Anda tinggalkan dan seterusnya, lantas Anda mengharapkan surga. Maka sekali lagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang seperti ini adalah orang yang pandir, orang yang dulu dan semacamnya. Maka oleh karena itu, ya para umat dan akhwat, a'azzani Allah wa iyyakunna, mari ya kita berusaha untuk menjadi orang yang pintar, orang yang jenius, orang yang cerdas menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kita terus berusaha mengintrospeksi diri, lantas kemudian kita berbenah diri dan terus ya berusaha melawan hawa nafsu kita. Karena inilah yang akan kemudian mengantarkan kita untuk bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Yang artinya, adapun orang-orang yang takut terhadap kedudukan Tuhannya, lantas kemudian dia mengekang, dia melawan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah yang akan menjadi tempat kembalinya. Nah ini ya orang yang pintar seperti itu. Ya. Dan memang wajar ya. Wajar Rasulullah SAW menyebutkan orang yang malas untuk melakukan ketaatan, terus melakukan dosa, kemudian berangan-angan dapat surga, ya padahal hari-harinya bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, ya wajar dia dikatakan orang yang dungu, pandir atau semacamnya. Karena kalau seandainya orang itu betul-betul berakal, ya orang itu betul-betul berpikir, pastinya dia akan lebih mendahulukan akhirat daripada dunia. Ya, kenapa? Karena kan akhirat itu abadi. Ya, sedangkan dunia ini sementara, stumat saja, nggak lama. Kalau kita betul-betul berpikir, harusnya kita lebih mendahulukan yang abadi daripada yang sementara. Ya, bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengumpamakan perbandingan antara dunia dengan akhirat. Kata beliau, "Mad-dunya fil akhirah." Sesungguhnya perumpamaan dunia dibanding akhirat seperti salah seorang dari kalian itu mencelupkan telunjuknya di lautan yang luas, di samudera. Falyanzur bima yarji. Hendaknya dia melihat ya apa yang bisa dia ambil dari air laut dengan jari telunjuknya itu.
Ya mungkin kita bisa ngambil setetes saja ya dari air laut dan samudra yang begitu luas. Nah, satu tetes yang bisa kita ambil dengan mencelupkan telunjuk, itulah dia dunia. Sedangkan air yang ada di lautan samudra yang luas, itulah dia akhirat. Nah, seperti itu Rasulullah SAW mengumpamakan perbandingan dunia dengan akhirat. Ya, sehingga apa? Kalau kita betul-betul berpikir saja, ya kita betul-betul menggunakan akal kita saja, ya pastinya kita itu semestinya mendahulukan yang jumlahnya banyak, ya sebanyak air di samudra yang luas itu dibanding yang cuma satu tetes. Ya lebih mendahulukan yang abadi daripada yang sementara. Itu kalau kita betul-betul berpikir. Ya. Maka wajar kemudian dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya orang-orang yang selalu memperturuti hawa nafsunya, lantas kemudian dia bergelimang dosa, maksiat, enggan untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, ya tidak mau berbenah diri, tidak mau memperbaiki diri, tidak pernah mau beramal untuk akhiratnya, tidak pernah mau mengintrospeksi diri, maka orang ini adalah orang yang pandir, orang yang dungu menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, para umat dan akhwat azzani Allah wa iyyakunna, itu dia anggapan atau persepsi yang keempat. Kemudian yang kelima dari anggapan-anggapan sebagian manusia yang ternyata tidak sejalan dengan dalil-dalil yang ada, yaitu apa? Menganggap sedekah itu mengurangi harta. Ya, menganggap kalau dia sedekah hartanya bakal habis, hartanya berkurang, sehingga dia pun jadi kikir, jadi pelit, jadi pengasit, ya enggan untuk mau bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena berawal dari anggapannya yang salah. Menganggap sedekah itu mengurangi harta. Apakah demikian adanya? Maka dalam sebuah hadis, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Yang artinya sesungguhnya sedekah itu sama sekali tidak akan mengurangi harta seseorang. Ulangi, jar Nabi SAW, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Sesungguhnya sedekah itu tidak akan mengurangi harta seseorang. Ya mungkin ya, secara matematika ketika dia bersedekah, dia punya uang 100 juta, dia sedekahkan misalnya 500.000 lah. Mungkin secara matematika iya berkurang, sehingga duitnya jadi 90.500.000. 99.500.000. Ya, tapi secara syarak, secara dalil-dalil yang ada, menurut syariat yang ada, hakikatnya hartanya itu tidak akan pernah berkurang. Justru akan bertambah. Allah Subhanahu wa taala akan gantikan bagi dia dengan yang lebih baik. Dan ini janji Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh." Dan apapun yang kalian infakkan dari sesuatu, maka dia Allah Subhanahu wa taala yang akan menggantikannya untuk kalian. Ini janji Allah. Bahwasanya apa yang kita infakkan Allah akan ganti. Sehingga pada dasarnya harta kita itu kalau kita sedekahkan tidak akan berkurang. Ya. Begitu pula dalam
hadis-hadis sangat banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan hal ini. Nah, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan bahwasanya sedekah yang dikeluarkan oleh seorang hamba, ya, sedekah yang dikeluarkan oleh seorang hamba itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akan dipelihara oleh Allah Azza wa Jalla sehingga akan menjadi sebesar gunung. Jadi yang jumlahnya sedikit itu dipelihara berbesar menjadi besar sehingga seperti gunung besarnya. Menunjukkan apa? Sedekah itu justru akan menambah. Ya, akan menjadikan kita bertambah dan akan menjadikan harta benda kita itu barokah. Nah, dalam Al-Quran kaitan dengan pahala yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bersedekah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha." Yang artinya perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah itu seperti orang yang menanam satu benih. Kemudian dari satu benih yang dia tanam itu tumbuhlah satu tumbuhan yang memiliki 7 tangkai. Lantas kemudian setiap tangkai itu menghasilkan 100 biji. Berarti apa? Satu sedekah yang kita keluarkan Allah lipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Subhanallah. Bahkan Allah berfirman, "Wallahu yudha'ifu liman yasha." Allah Subhanahu wa taala akan menggandakan, akan melipat gandakan pahala sedekah itu dengan kelipatan yang hanya Allah yang mengetahui jumlahnya. Jadi bukan 700 lagi, bukan 1000, 2000 lagi, bukan 1.000.000, 2.000.000 lagi. Lebih dari itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui jumlahnya. Nah ini. Ya, jadi sejatinya sedekah itu tidak akan pernah mengurangi harta kita. Dan harta kita yang hakiki pada dasarnya adalah apa yang kita infakkan, apa yang kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia harta kita yang sebenarnya. Disebutkan dalam hadis yang lainnya, yaqulu ibnu Adam mali mali. Sesungguhnya manusia itu mengatakan ini hartaku, itu hartaku. Padahal jar Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia itu sejatinya tidak memiliki harta kecuali 3. Apa yang dia makan jadi kotoran, itu harta yang sebenarnya. Apa yang dia pakai dari pakaian sehingga lusuh, itu juga harta yang sebenarnya. Tapi yang 2 ini habis di dunia. Kemudian apa yang dia infakkan fi sabilillah, itulah dia 3 harta kita yang sejati. 2 habis di dunia, 1 yang akan terus menyertai kita sampai hari kiamat nanti. Ya, itulah harta kita yang sebenarnya. Dalam hadis yang lain juga dikatakan apa? Seorang itu kalau meninggal, dia diantar oleh keluarganya, oleh hartanya, diiringi oleh hartanya, keluarganya, dan amal perbuatannya. Fayarji'u tsani wa yabqa wahidun. Keluarganya, hartanya akan balik. Ya, sedangkan yang tertinggal adalah amal-amal solehnya, itu termasuk sedekahnya. Itu yang akan terus menyertai dia, baik di kuburannya, begitu pula sampai nanti di hari kiamat. Jadi itu dia harta kita yang hakiki. Adapun yang kita tinggal di dunia ini, kita tinggal mati, itu semua akan dibagi oleh ahli waris kita, dan kita yang akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat. Dari mana kita mendapatkannya dan kemana kita menggunakannya. Begitu pula dalam sebuah riwayat yang sahih juga disebutkan, pernah Rasulullah SAW menyembelih seekor kambing. Kemudian disuruhlah Ummuna Aisyah radhiyallahu taala anha untuk membagi-bagikan daging kambing itu. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha membagikan daging dari kambing tersebut kecuali satu bagian yang disisakan.
bagian paha atau punggung, saya lupa. Kemudian Nabi SAW nanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, apakah engkau sudah bagikan ya daging kambing itu? Kata Aisyah, iya ya Rasulullah, semuanya sudah habis kecuali bagian punggung atau pahanya yang tersisa. Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, justru sebaliknya. Ya, ulangi kata Nabi SAW, wahai Aisyah, justru yang ada adalah sebaliknya. Yang akan habis adalah apa yang kau tinggalkan dari bagian paha itu atau punggungnya itu. Itu kita makan jadi kotoran, sudah habis. Sedangkan yang diinfakkan, yang diberikan ya kepada orang-orang yang membutuhkan, itulah yang akan terus menyertai kita sampai hari kiamat nanti. Nah, ini semua para umat dan akhwat, a'azzani Allah wa iyyakunna, dalil-dalil yang menunjukkan kepada kita bahwasanya sedekah yang kita keluarkan fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, sejatinya itu tidak akan mengurangi harta kita. Justru akan menjadikan harta kita makin bertambah. Ya, akan menjadikan harta kita makin barokah dengan sedekah itu. Ya, baik sedekah yang wajib ataupun yang sunnah. Makanya sedekah yang wajib namanya apa? Zakat kan? Zakat itu diambil dari kata apa? Ya. Zakat itu secara bahasa artinya an-nama. Itu tumbuh, bertambah. Itu arti zakat secara bahasa. Ya, walaupun sebagian mengatakan juga secara bahasa artinya suci. Namun banyak ulama mengatakan diambil dari kata yang berarti an-numu, ya, bertambah. Nah, seperti itu memang orang kalau dia keluarkan hak fakir miskin dari hartanya, dia keluarkan zakat hartanya, bahkan dia tambah lagi dengan infak sedekah yang sifatnya sunnah-sunnah, maka di sanalah hartanya itu akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan gantikan dia dengan yang lebih baik daripada apa yang dia dermakan, apa yang dia infakkan fi sabilillah tersebut. Jadi sekali lagi para umat dan akhwat, azzani Allah wa iyyakunna, persepsi keumuman manusia yang mengatakan sedekah itu bisa menghabiskan harta, sedekah itu bisa mengurangi harta, itu adalah anggapan yang salah. Justru yang ada adalah sebaliknya. Kemudian selanjutnya, para ummahat dan akhwat, azzani Allahu wa iyyakunna. Sebagian kita menganggap, ya, ketika kita, ini mungkin poin yang ke-6 ya. Sebagian manusia menganggap bahwasanya kalau kita bersikap tawadhu, merendah di hadapan manusia, itu akan menjadikan kita rendah, akan menjadikan kita hina di hadapan manusia. Apakah seperti itu kondisinya? Jadi orang kalau dia jauh dari kata sombong, dia orangnya selalu merendah, apakah kemudian dia akan menjadi orang yang hina? Nah, ternyata menurut dalil-dalil yang ada, ya para umat dan akhwat, azzani Allah wa iyyakunna, tidak demikian. Justru orang itu kalau dia tawadhu, dia merendah, tidak sombong, tidak angkuh, tidak congkak, dia akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu lanjutan dari hadis yang tadi, mana qasad shadaqatun min malin. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Yang artinya, dan tidaklah ada seorang
yang dia bersikap tawadu, merendah, melainkan dengan sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan meninggikan derajatnya. Nah, justru ini sebaliknya. Jadi kalau sebagian orang menganggap kalau kita tawadu, kita merendah, tidak sombong, tidak congkak, ya kita akan direndahkan oleh manusia dan seterusnya. Justru yang ada menurut Nabi SAW adalah sebaliknya. Orang yang tawadu, orang yang merendah, itu akan ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dengan syarat dia bersikap tawadu itu lillahi ta'ala, karena Allah. Makanya dalam hadis ini dikatakan apa? Wa ma tawaddu'a ahadun lillah. Ini perlu digarisbawahi, lillah. Tidaklah ada seseorang yang tawadu, merendah karena Allah, melainkan dengan sebab itu derajatnya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia merendahnya itu bukan karena mengharapkan pujian dari manusia, bukan karena mengharapkan sanjungan dari manusia, bukan. Tapi dia betul-betul tawadhu, merendah karena dia sadari itu adalah perintah Allah. Ya, dia lakukan itu semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sanalah kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala akan meninggikan derajatnya. Begitu pula dalam hadis yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha auha ilayya an tawadhu hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepadaku agar bersikap tawadu, memerintahkan kepada manusia agar bersikap tawadu, supaya agar jangan sampai ada orang yang merasa bangga dengan dirinya terhadap orang-orang lain. Nah, ini salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada kita sebagai umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kita itu merendah, agar kita itu tawadu, ya karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan sebab itu derajat kita akan ditinggikan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Sebaliknya orang yang angkuh, orang yang congkak, ya orang yang sombong, justru orang seperti inilah yang akan direndahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Orang seperti inilah yang akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan dalam kehidupan, ya kenyataan yang ada banyak kita saksikan seperti itu. Ya, orang-orang yang merasa tinggi, merasa paling hebat, paling ini, itu biasanya nggak lama Allah akan hinakan dia, Allah akan rendahkan derajatnya di kalangan manusia. Ya, dan orang itu semakin dia merasa tinggi, biasanya itu semakin sakit jatuhnya. Ya, ibarat orang yang naik pesawat, ini perbandingan saya, dengan orang yang naik motor, ya kalau orang naik motor misalnya mesinnya mati, ya masih bisa ketawa, masih bisa mungkin selfie, foto-foto gitu. Tapi kalau orang naik pesawat mesinnya mati, ya selesai. Nah, orang yang merasa tinggi, merasa paling hebat, itu pada saatnya dia akan jatuh, dan jatuhnya itu sakit. Ya, maka hati-hati kita dari sikap sombong, sikap angkuh. Jadilah kita orang yang merendah, orang yang tawadu. Ya, jadi anggapan yang mengatakan, oh kita kalau tawadu nanti dianggap rendah di hadapan manusia. Enggak. Justru Anda akan menjadi orang yang mulia. Justru derajat Anda akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu dia persepsi atau anggapan yang keenam. Jadi tawadhu itu tidak akan pernah menjadikan kita rendah di hadapan manusia. Kemudian yang berikutnya, dan ini yang terakhir mungkin, yang ketujuh, dari anggapan atau persepsi manusia pada umumnya itu menganggap kalau kita
minta maaf. Ya, kalau kita yang memulai untuk minta maaf kepada saudara kita, kita akan menjadi hina di hadapannya. Kan sebagian kita begitu. Merasa gengsi untuk minta maaf kepada kawan kita. Karena merasa, oh kalau saya yang duluan minta maaf, ya berarti saya yang hina di hadapannya. Saya nggak ada nilainya di hadapannya, biar aja dia duluan minta maaf. Apakah memang demikian adanya? Ya, kalau kita yang duluan minta maaf, kita akan hina di hadapan orang itu? Jawabannya enggak. Justru menurut Nabi SAW adalah sebaliknya. Dalam sebuah hadis, ini lanjutan dari hadis yang tadi, Rasulullah SAW bersabda, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza." Ya, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Yang artinya apa? Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada hambanya sifat pemaaf, melainkan dengan sebab itu dia akan menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ternyata menurut Nabi SAW, justru orang yang memulai minta maaf itu menunjukkan dia lebih mulia daripada saudaranya. Ya. Dan dia akan menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan dalam kitab Al-Adab oleh Syekh Fuad Asy-Syalhub, beliau mengatakan wal 'afwu 'aniz zallat wal hannat wal mazlamat laisa dha'fan wala naqsan, kata beliau. Jadi orang yang memberi maaf kepada saudaranya, ya, yang mengawali memberi maaf kepada saudaranya, itu bukan menunjukkan dia orang yang lemah. Bukan juga menunjukkan ada kekurangan, menunjukkan hinanya dia, sama sekali enggak. Bal huwa rif'atun li sahibiha wa 'izza. Bahkan ketika dia mengawali minta maaf kepada saudaranya, itu menunjukkan kemuliaannya dia, menunjukkan tingginya derajatnya. Kemudian beliau menyebutkan hadis yang tadi. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Yang artinya tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengaruniai kepada hambanya sifat pemaaf, melainkan dengan sebab itu dia akan menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dalam hadis yang lain, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala 'afa rajulun an mazlamatin illa zadahu Allahu 'izza." Yang artinya tidaklah ada ya seseorang laki-laki yang kemudian memberi maaf, ya, atau dia mengawali minta maaf kepada saudaranya, melainkan dengan sebab itu dia akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sebagaimana ya kita hendaknya menjadi seorang yang suka memaafkan, begitu pula hendaknya kita menjadi orang yang terdepan dalam meminta maaf. Walaupun mungkin kitanya yang berada pada posisi yang benar, gak ada salahnya kita minta maaf duluan. Terkhusus kalau itu berkaitan dengan kondisi kita dengan pasangan kita. Ya. Kemuliaan kalau kita yang duluan minta maaf. Kita akan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, jangan kemudian kita gengsi. Maka dalam kehidupan kita, khususnya dalam berumah tangga ya, para umat dan akhwat, itu banyak-banyak minta maaf sama pasangan kita. Walaupun mungkin kita enggak salah. Ya. Jadi banyak-banyak minta maaf, ya, banyak-banyak memaafkan, begitu pula banyak-banyak berterima kasih kepada pasangan kita.
Dan ini salah satu cara supaya rumah tangga itu menjadi langgeng, menjadi adem ayem dan seterusnya. Jadi jadilah orang yang suka minta maaf, suka memaafkan, dan suka berterima kasih. Ya, khusus dengan berterima kasih ini ya, kadang kita kalau sama kawan kita, ya ibu-ibu ya, para umat dan akhwat sekalian, kalau kawannya ngasih permen misalnya, wah dengan semangatnya dia katakan jazakallahu khairan. Ya. Tapi kalau suaminya ngasih sesuatu, hampir gak pernah dia bilang jazakallahu khair. Gak pernah. Ya. Pernah gak ibu-ibu? Yang mudah-mudahan sering ya. Gak pernah. Begitu pula sebaliknya kadang para suami, ya istrinya sudah ngerjakan ini, ngerjakan itu untuk dia. Ya jarang-jarang kemudian suami mengatakan jazakillah khairan. Ya. Jadi dalam rumah tangga itu akan menjadi indah kalau masing-masing dari pasangan itu sering minta maaf, kemudian juga senang memaafkan dan suka berterima kasih kepada pasangannya. Ya, silakan dipraktikkan saja. Nah, barakallahu fikunna. Mungkin ini yang ulun bisa sampaikan ya pada kesempatan ini. Mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.